Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kopinya ini adalah kopi dari lupa lagi ya. Kayaknya yang ini Brazil ya. Cuma sedikit sih, jadi cuma saknyet gitu. Mau bahas sedikit tentang apa? Tentang Starlink. Pak tanya tentang Starlinknya Elon Musk gitu. Gimana komentar Pak Budi? Nah ini bagi saya udah nunggu lama sih sebetulnya ya. Ditanyanya udah lama tapi saya belum bisa komentar karena saya belum punya akses ke perangkat Starlinknya. Jadi saya nggak bisa komentar tentang device-nya. Tapi yang bisa saya komentari adalah dari segi hal-hal lain ya, misalnya masalah regulasi, masalah perangkat juga kayaknya harusnya bisa juga ya. Jadi gini lah, ada orang yang nanya-nanya nih, sebentar dulu nih, kok ada yang menarik juga ya, sebentar. Oke, nggak ada nih, kayaknya ini OBS saya barusan ada ngadat. Saya punya mixed feeling, saya perasaan yang mix ya tentang Starlink. Di satu sisi Starlink itu merupakan solusi untuk daerah-daerah yang tidak ada akses internetnya. Jadi daerah sana nggak ada akses internet karena nggak ada fiber masuk ke sana. Karena daerahnya di pedalaman misalnya. Terus juga nggak ada operator handphone nggak ada juga karena operator seluler kok operator handphone ya. Operator seluler sama aja operator handphone ya kita sebutnya. Operator seluler nggak ada juga karena nggak ada BTS di sana. Loh, kok nggak ada BTS? Kalau kota-kota besar kan banyak ya. Iya, karena kalau masang BTS itu kan mahal. Saya nggak tahu berapa sekali masang BTS. 2 miliar, 3 miliar. Pelanggannya di sana cuma 2 orang. Bayarnya sebulan 50.000 ya, atau 75.000 atau 100.000 katakanlah ya. Kapan balik modalnya gitu ya kalau pelanggannya cuma 2. Jadi ada hal-hal yang secara ekonomi tidak masuk akal untuk memasang ya, even BTS di sana juga, apalagi narik fiber. Wah, udah fibernya nanti kepacul lah, putus lah, supportnya gimana itu ya? Untuk mensupport 2 orang harus menyiapkan 10 karyawan misalnya, nggak masuk akal. Sehingga yang gitu tuh memang menjadi Starlink itu memang menjadi solusi bagi mereka karena tidak ada akses internet. Padahal mereka membutuhkan akses internet. Emang orang butuh akses internet? Enggak. Nah, bagi saya akses internet itu malah dapat dibilang merupakan hak asasi manusia ya. Karena akses ke internet itu akses terhadap informasi. Kita kan nggak bisa memblokir informasi. Nanti ada orang kaya, ada orang miskin ya. Ada orang kaya secara informasi, ada orang miskin. The have and the have not, nggak boleh. Itu ada namanya digital divide ya. Digital divide adalah perbedaan tadi. Bayangkan kalau saya ngasih soal misalnya ke anak-anak, coba ceritakan tentang Kartini, Ibu Kartini itu. Wah, yang punya akses internet langsung teng, bahkan akses chat GPT untuk generate cerita tentang Ibu Kartini yang sering ngaco, masih ngaco. Tapi setidaknya bisa cari informasi di internet ya, dapat melakukan research, baca buku segala macam, bisa lihat-lihat ya, lihat video seperti ini dari internet. Yang di sana yang tidak punya akses internet nggak bisa jawab itu. Nah, nanti kan orang dibilang, wah itu yang di sana tuh bodoh. Lo bukan bodoh, dia tidak punya akses internet. Jadi nggak fair lah membandingkan ini ya. Nah itu kan menjadi susah masalah pendidikan di Indonesia kalau jangkauannya ini ya, digital divide itu memang real. Itulah sebabnya makanya ada upaya-upaya untuk membuat internet di mana-mana ya, misalnya Pak Ono itu dengan RT RW-nya, RT RW netnya itu kan ya, wajan bolik itu kan upaya untuk memutuskan atau digital divide-nya itu kalau bisa jangan jauh-jauh gitu ya. Itu upaya dari teman-teman itu, ya itu perlu dihargai dan masih akan tetap dibutuhkan. Adanya era Starlink ini membantu, tetapi tetap dibutuhkan. Ya itu masih tetap dibutuhkan. Karena biar bagaimanapun juga ada masalah biaya, masalah segala macam ya. Jadi upaya-upaya grassroots ini juga ya jangan dihambat juga gitu kan ya.
Kecuali nanti kalau memang sudah ada layanan yang lebih proper, ya monggo mari kita diskusikan. Dan orang kan memilih juga kalau misalnya ada layanan yang lebih baik, kualitasnya jauh lebih hebat dan harganya masuk akal, ya pasti akan pindah seperti itu. Dan ketika ada solusi seperti itu, memang tidak dibutuhkan lagi Starlink dan sejenisnya gitu ya. Bukan tidak dibutuhkan, tapi Starlink dan sejenisnya itu mungkin menjadi backup saja. Jadi di satu sisi saya senang dengan Starlink tadi di sisi itu ya. Di sisi itu intinya solusi. Karena banyaklah kejadian-kejadian ini juga yang saya juga sangat pusing tuh ya, disuruh pasang sensor di mana-mana, sensor IoT di hutan. Gak ada akses internet sama gitu ya, jadi nggak ada akses internetnya. Untungnya kalau IoT masih bisa pakai LoRa ya, yang jaraknya masih jauh, lebih jauh daripada WiFi, tapi tetap aja ya susah ya kalau nggak line of sight, nggak kelihatan gitu ya. Kalau kalangan ya bukan gedung ya, kalau di sana kan di hutan nggak ada gedung ya, tapi susah ya, masih ada tanaman-tanaman lagi segala macam, susah. Jadi kalau ke atas ini lebih masuk akal. Nah meskipun itu masih mahal juga, listriknya nanti juga masih masalah juga. Itu satu ya. Yang kedua, saya nggak suka dengan Starlink ya. Jadi itu tadi pro, ini sekarang kontranya. Biar bagaimanapun juga Starlink ini adalah produk dari bukan ya, produk layanan dari negara asing. Emang negara asing itu kenapa Pak? Oh kita bukannya alergi ya, bukannya alergi, tetapi kemandirian itu penting ya. Jadi kita nggak boleh bergantung kepada satu produk atau service dari negara lain yang berlebihan. Gitu. Contoh, kalau misalnya nih amit-amit ya Indonesia sama Amerika perang, mudah-mudahan tidak terjadi kayak Amerika dengan Cina sekarang perang gitu kan ya, perang ekonomi, perang dagang gitu ya. Maka perusahaan Amerika tidak diperkenankan memberikan layanan ke perusahaan di Cina atau kepada perusahaan atau warga Cina, nggak boleh itu ya. Nah kalau Indonesia perang dengan Amerika begitu, maka kita tidak boleh, maka Starlink tidak boleh memberikan layanan di Indonesia. Wah repot lah ya. Maka bubar jalanlah aplikasi-aplikasi yang bergantung pada Starlink. Jadi ketika itu maka menjadi masalah ya. Kalau masalah penyadapan data segala macam, saya tidak terlalu khawatir. Starlink sebagai perusahaan yang komersial tidak akan melakukan itu, ya. Saya yakin itu karena itu kan melakukan kondisi mereka juga. As a company sebagai perusahaan mereka nggak pengen melakukan gitu-gitu ya, melakukan kejahatan segitu. Karena kalau begitu ketahuan bubar jalan, bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia dia akan terpengaruh. Jadi tidak akan melakukan kejahatan seperti itu gitu ya. Bisa nggak? Ya kemungkinan bisa ya, tapi tidak gitu ya, karena doesn't make sense aja gitu ya, secara bisnis ya. Kok jadi ini? Jadi pro-nya tadi dia solusi untuk daerah-daerah yang memang belum ada akses internet dan harganya menurut saya reasonable juga, tetapi kontranya adalah kita jadi bergantung kepada layanan pihak lain. Contoh misalnya lagi nih, ada pihak lain yang memberikan, mari kita berikan layanan kepada layanan data kependudukan. Wah lebih hebat, lebih reliable, gratis segala macam. Tapi dikelola oleh Singapura misalnya gitu ya. Ya nggak mau kita kan ya. Kan kita pasti lebih suka dilakukan oleh kita sendiri kan ya. Nah, ya jelek-jelek juga kita juga masih mampu gitu ya, jadi itu. Ya jadi itu pro dan kontranya. Jadi kesimpulan saya kalau untuk hal ini maka Starlink pantas digunakan, pantas. Tapi jangan digunakan untuk mission critical applications. Mission critical application tetaplah menggunakan layanan-layanan dalam negeri menurut saya itu ya. Jadi ini opini pribadi ya. Make sense, tapi menurut Anda kan make sense nggak ini? Masuk akal nggak? Kalau menurut saya masuk akal. Kita bergantung pada diri kita sendiri. Ini masalah kemandirian ya. Gitu. Nah soal perangkatnya nih, saya nggak tahu ya dari teman-teman ini yang sekarang itu ya tadi udah ya. Sekarang kalau masalah perangkatnya saya nggak tahu sih karena belum pernah nyoba. Kata teman-teman saya yang sudah pernah nyoba, ya itu tergantung pada cuaca Pak. Kalau lagi langitnya cerah segala macam kencang, tapi begitu cloudy, hujan, ini segala macam ya, maka turun drastis. Masih kencang juga sih Pak, 30 Mbps misalnya gitu ya, tapi turun jauh dari berapa? 300 Mbps. Ya jadi jauh banget ya kencang. Terus yang kedua katanya peralatannya itu juga investasinya masih mahal ya. Mungkin kalau udah banyak nanti akan jadi murah ya, tapi tetap aja ada barrier untuk memberi peralatannya itu peralatannya. Kenapa saya belum melakukan eksperimen itu juga bagi saya masih termasuk mahal ya. Dan saya juga punya akses wired ya di rumah saya, di rumah-rumah kita kan sudah banyak akses. Kota besar banyak yang akses ke rumah-rumahnya udah pakai fiber. Jadi nggak ada kebutuhan untuk menggunakan layanan seperti itu. Kecuali untuk backup aja ya. Jadi gitu. Jadi masih mahal. Untuk
saya pun masih mahal kecuali ada yang mau ngasih ya. Jadi masih mahal peralatannya. Itu juga peralatannya juga nanti kalau ini ada add-ons-nya lagi ya. Kalau misalnya saya mau nambahin ini, mau narik katanya itu juga peralatan perangkat kita tuh harus dekat dengan penerimanya dia ya. Atau katakanlah ini ya bahasa jalanannya, akses poinnya dia lah ya, harus dekat. Karena kalau mau wired gimana? Oh, tambahin lagi Pak, ada kartunya lagi, tambahin perangkatnya lagi, tambah berapa, 1,5 juta lagi atau berapalah gitu ya, tambah lagi. Ya nggak apa-apa juga sih kalau memang punya duit ya, bisa juga gitu. Jadi, pengen ngoprek itu ya pengen sih. Kalau dari duit sendiri nanti dulu ya, masih mahal gitu. Dan untuk kebutuhan pribadi masih belum dibutuhkan. Apakah dia akan menjadi kompetitor bagi internet service provider ISP di Indonesia? Oh tidak, yang wire tidak. Karena dia wireless ya. Bayar bagaimanapun juga wired lebih bagus daripada wireless kualitasnya. Ya tadi tidak bergantung pada cuaca segala macam. Cuma wired itu susah nariknya ya. Jadi kalau narik, ini ke tempat saya aja nih, dulunya saya narik fiber sendiri 3 kilo atau 4 kilo narik fiber sendiri. Karena tidak ada operator yang mau masuk ke tempat saya gitu. Jadi saya narik sendiri fiber itu. 2 FO ditarik ke tempat saya itu, dari 2 operator narik sendiri dua-duanya itu ya ke tempat saya. Kok mau gitu? Karena Pak Budi. Pak, kenapa kita narik fiber ke sana Pak? Emang berapa karya consumer kita di sana? 1. Hah? 1. Ya Pak Budi. Langsung diem bosnya nyuruh. Itulah senengnya punya teman orang-orang yang hebat-hebat ya, yang punya operator itu. Nah, anyway, bukan kompetitor ya. Kompetitor bagi seluler? Oh tidak juga. Seluler kan ininya handphone dan banyak gitu ya. Sekarang aja udah 5G gitu ya. Di satu daerah udah banyak tuh, kasing 1 BTS sudah banyak. Itu nggak bisa ya. Starlink tadi satu penerima dipakai ribuan orang, ya nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Jadi bukan kompetitor dari operator seluler. Kompetitor bagi penyedia layanan VSAT misalnya, kompetitor nggak? Kemungkinan iya. Ya yang itu iya. Karena mereka juga sama-sama ya, satelit juga. Gitu. Anyway, ini kopi saya udah dingin dan habis. Habis. tetes terakhir pun nggak ada. Anyway, sehat semua yang penting ya. Nanti kita bahas lagi soal teknologi. Saya akan bahas codingan nanti kita bahas lagi tuh ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.